Tes tes. Cek cek. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk Pak, masuk Pak. Oke Masuk, oke. Pak. Siap Masuk, Pak. siap. Aman, Wah, Pak. dikeroyok nih, dikeroyok nih. Masuk, Pak. Kok sepertinya saya mendengar suaranya Krisna ya? Tidak asing. Ya, Pak. Ketemu lagi. Asik deh. Ya, auto korti lah ya, auto korti ya. Ah, Puja ya, Pak. Jangan saya, Pak. Ada Puja di sini? Ada kok nggak salah, Pak. Nah, enggak, kamu aja. Enggak ada, kamu aja nih, Krisna. Ada Krisna yang lagi satu nih. Ada belum join mungkin Pak. Iya, siap. Ternyata banyak orang lama ya. Oke, sebentar saya mau langsung saja share screen. Nah, ini sebentar. Oke, siap. Nah, layar saya sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke, siap. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan membahas tentang teknis perkuliahan. Nah, berhubung ini online, jadi kalau suara saya putus-putus atau kurang jelas, langsung saja disampaikan gitu ya. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Kayak gitu ya kira-kira ya. Karena saya di sini ngomongnya pasti lancar-lancar aja, yang di sana yang saya tidak tahu seperti apa. Seperti itu. Nah, ini saya sambil ngapprove karena jadi host juga. Sebentar. Suaranya minta tolong di mute aja ya. Nanti kalau ada kesempatan berbicara enggak masalah. Biar tidak mengganggu yang lain juga. Saya mutein satu-satu nih. Ya, suara di off kan saja dulu, kamera juga lumayan hemat kuota ya. Nanti kalau ada kesempatan berbicara, tidak masalah untuk dinyalakan. Belum di mute ini. Oke, di mute. Sip. Bagi yang belum kenal, berarti bukan kelasnya Krisna ya, berarti saya sudah ketemu Krisna di semester lalu, semester 1 kalau nggak salah. Nah, bagi yang belum kenal, ini nama saya. Nomor HP sudah punya, ada di grup kan gitu. Saya langsung aja share, saya punya akun YouTube. Nah, sip. Jadi untuk apa YouTube-nya? Jadi ini saya rekam. Sebentar saya akan upload ke YouTube. Jadi teman-teman yang nontonnya mungkin putus-putus atau ingin nonton ulang atau gimana, bisa nanti nonton ulang di YouTube saya. Kira-kira seperti itu saja perkenalannya, nggak usah panjang-panjang ya karena kuliah Honda. Yang ingin saya bahas adalah jadi kuliah itu Jarkom. Sebentar, ini saya harus admit dulu sambil ngadmit gitu ya. Atau Krisna saya jadiin host deh biar bisa bantu ngapprove. Kok ada yang bocor? Krisna, siapa namanya Krisna di akun Zoom-nya ini? Krisna yang mana ini? Krisna Pratama, Pak. Huruf K ya? Terus penting. Nggak ada nih huruf K. Ya. Nama gini, Krisna Gangga adanya nih, Krisna yang lagi Masa satu. ada? Ini habis IN. Ya, Krisna Gangga udah jadiin, Pak. Yang mana Krisna Gangga? Oh, ini Krisna Gangga. Enggak, nih yang lagi satu. Kamu Krisna siapa namanya? Udah saya Krisna Pratama, Pak. Oh, ini Krisna pertama nih. Krisna Pratama. Siap. Yang ini ya. Kelihatan ya? Ya. Nah, saya jadiin host nih. Ya. Nah, bantu saya ngapprove yang masuk, sekalian nge-mute gitu kalau ada yang suaranya bocor gitu ya, Krisna ya. Siapa? Nah, ini mantap nih punya Kordi saya. Oke, selanjutnya Krisna minta tolong bantuannya untuk ngapprove yang masuk sekaligus untuk nge-mute suara biar saya fokus di sini. Baik, Pak. Oke, jadi kuliah live session itu saya adakan pertemuan 1, nanti pertemuan 7 sebelum UTS gitu ya.
dan pertemuan 15 sebelum UAS. Jadi kita tidak sering-sering live seperti ini karena faktor sinyal, faktor kuota dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk saya. Ya, saya juga sama ini mengandalkan internet di rumah aja. Sorry. Oke. Lalu nanti saya akan upload materi ya. Itu setiap Senin H-1 perkuliahan. Jadi kan kuliahnya Selasa. Jadi saya akan upload materi itu setiap hari Senin. Materi itu meliputi PPT, doc, lalu ada kuis. Ya. Kuis ini diselesaikan maksimal Rabu. Nah, kuis inilah bukti kehadiran teman-teman. Ya, jadi saya upload hari Senin, silahkan dikerjakan maksimal Rabu untuk diuploadnya di Classroom. Ini kuliahnya di Classroom. Tenang aja, kuis ini durasinya pengerjaannya tidak akan susah-susah, kira-kira hanya perlu waktu 10 menit untuk diselesaikan. Krisna, itu ada yang bocor tuh. Ada yang bocor. Di mute ya, di mute. Nah, gitu sip. Sebentar, Pak. Saya masih bingung pakai Zoom, Pak. Baru pertama kali. Waduh, salah milih host saya ini. Ya, enggak apa. Ya. Tumben. Ya, host itu punya fitur untuk klik nama peserta lalu ada mute-nya gitu. Oke, selanjutnya saya ulangi. Jadi teman-teman punya kewajiban untuk menyelesaikan kuis. Itu tenang aja, nggak akan susah. Kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Paling nanti soalnya cuma 2 atau 3, lalu akan ada ABC gitu ya. Nggak akan susah-susah. Itu diupload kembali atau disubmit ke Classroom maksimal Rabu. Ini Krisna nggak kerja, ini gaji buta ini. Gimana cara ngilangin dia jadi host, nggak bisa. Waduh, Nggak nemu saya gini opsi nge-mute-nya, Pak. masa? Ya coba namamu klik kanan lalu batalkan host gitu, ada nggak? Atau klik kanan saya jadi Bentar, Wai. atau klik kanan saya yang dijadikan host itu di akunmu. Ya kok saya ada opsi redeem. Jadi buka partisipan yang di bawah itu, lalu klik ini saya more nama saya, lalu balik lagi jadikan host gitu deh. Ini udah mute semua sih. Ada nggak? Ya sudah, sambil jalan ya. Ini Krisna kagok nih. Udah, Pak. Oh udah. Sebentar. Sudah. Oke, saya sudah jadi host lagi. Ini loh caranya nih, klik mute. Ini klik mute gitu doang. Nah, oke, sip. Sebentar, sampai mana tadi? Sampai kuis. Itu maksimal hari Rabu. Jadi saya kasih waktu 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Kayak gitu. Lalu akan ada tugas. Ini banyaknya 4-6. Sebentar, ada yang beser lagi. Sip. Tugas banyaknya 4-6. Jadi untuk kehadiran atau untuk presensi gitu ya, untuk absen, teman-teman kewajibannya adalah menyelesaikan kuis. Tugas ini untuk nilai tugas. Jadi beda ya. Jadi absen kehadiran itu ditentukan dari penyelesaian kuis. Itu adalah maksimal hari Rabu. Jadi tiap minggu ada. Nanti saya upload setiap Senin. Nanti untuk nilai tugas itu akan selama 1 semester banyaknya 4-6. Ini akan muncul sewaktu-waktu, saya tidak bocorkan di minggu yang mana. Ya. Jadi ini batas waktu penyelesaiannya beda-beda. Ya, jadi nggak hari Rabu. Jadi tergantung nanti tingkat tugasnya. Kayak gitu. Jadi ini untuk nilai tugas. Satu lagi ada yang namanya diskusi. Ini untuk keaktifan. Jadi ini ada 2, sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, jadi sebelum UTS ada 1 diskusi. Diskusi itu cuma saya lempar pertanyaan, lalu teman-teman silahkan jawab
silakan jawab. Nanti nggak ada benar, nggak ada salah, lebih ke tanya pendapat aja. Ya, jadi gimana? Contohnya, gimana pendapat Anda tentang misalnya topologi star gitu misalnya. Teman-teman silakan komen di sana. Jadi nanti saya ambil nilai keaktifannya dari itu. Kayak gitu. Jadi persamaan persepsi. Jadi hari ini untuk persamaan persepsi, apa yang dimaksud dengan kuis, apa yang dimaksud dengan tugas, apa yang dimaksud dengan diskusi. Kayak gitu. Jadi itu punya punya definisinya masing-masing. UTS UAS ya biasa ya. UTS UAS saya tidak perlu bahas. Jadi kira-kira teknis perkuliahan kita seperti ini. Live session saya adakan sekarang untuk membahas teknis perkuliahan. Nanti akan ada live session kedua sebelum UTS. Lalu live session ketiga yaitu adalah sebelum UAS. Saya akan upload materi setiap hari Senin. Teman-teman punya kewajiban untuk menyelesaikan kuisnya maksimal hari Rabu dikumpul. Sewaktu-waktu akan ada tugas. Banyaknya adalah 4-6 untuk satu semester ini. Dan sewaktu-waktu akan saya munculkan diskusi, yaitu sebelum UTS 1 dan sebelum UAS lagi 1. Kira-kira seperti itu. Kalau suara saya putus-putus di komen ya. Oke, selanjutnya adalah soal nilai. Selanjutnya soal nilai. Bentar, ini pesertanya sampai 60 ini. Oke. Soal nilai, saya zoom dikit. Nah. Soal nilai, teman-teman per hari ini sudah saya kasih nilai B semua. Baik banget ya. Jadi teman-teman, pertemuan pertama saya sudah kasih bekal, saya sudah bekali dengan nilai B untuk semua orang. Ya. Tugas teman-teman adalah meningkatkannya jadi nilai A, mempertahankannya, atau lepas kendali sehingga dapat nilai C. Nilai C adalah yang tidak berhasil mengikuti standar. Tentu perkuliahan ada standarnya, seperti absen, seperti misalnya waktu pengumpulan gitu ya, dan lain sebagainya. Jika teman-teman tidak berhasil mengikuti standar, nanti dapatnya C. Tenang aja, C juga lulus. Ya, jadi dirubah mindsetnya, C jelek, enggak. C kan lulus juga. C tidak mengulang gitu ya. Seperti itu. Jadi C adalah yang tidak berhasil mengikuti standar. Kan wajar ya. Wajar. Jadi mata kuliah ada standarnya yang bagaimana yang dikatakan baik gitu. Jadi kalau teman-teman tidak berhasil mengikuti standar, itu dapatnya C. Nah, D dan E adalah kehadiran kurang dari 75%. Ya, standar sticky lah ya. Standar sticky. Lalu nilai A, saya ada dua opsi. Saya kasih tahu di awal. Ya, saya kasih tahu langsung hari ini. Nilai A adalah jika teman-teman pakai Linux. Gampang ya. Pakai Linux atau macOS selama perkuliahan. Nah, kalau ada yang pakai Linux udah senang nih auto A. Ya, jadi silakan nanti jika ada screenshot, jika ada video, jika ada apapun yang dikumpul, tampilkan bahwa teman-teman pakai Linux. Ada presentasi, share screen atau apapun, tampilkan pakai Linux atau pakai macOS, termasuk juga pada praktikum. Jadi praktikum kan mata kuliahnya ada praktikumnya. Ya. Saya tekankan sekali lagi, classroomnya ini ada dua ya. Teori dan praktikum. Jadi beda kelas. Jadi jangan hanya satu saja yang dicek. Jadi keduanya harus teman-teman cek. Saya akan upload materi di dua classroom. Jadi di dua kelasnya Google itu saya akan upload setiap hari Senin. Jadi beda ya, antara teori dan praktikum saya akan upload masing-masing. Seperti itu. Kuisnya pun beda. Ya, tugasnya nanti beda, diskusinya beda. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya. Kalau ada pertanyaan di akhir.
Nilai A yang pertama adalah teman-teman buktikan teman-teman pakai Linux dan atau macOS selama perkuliahan. Ini bukan diskriminasi sama Windows, bukan. Jadi selama di mata kuliah Jarkom, jika teman-teman pakai Linux atau macOS, berarti teman-teman punya niat untuk belajar lebih. Itu yang saya apresiasi. Jadi bukan berarti wah saya disuruh pakai barang tanda kutip mahal sama Pak Andika, enggak. Ya. Jadi ada niat belajar lebih. Jadi materinya mungkin berbasis Windows. Nah, jika teman-teman pakai Linux atau macOS, ada teknis-teknis lain yang teman-teman pelajari. Ya, secara tidak langsung. Jadi belajarnya udah lebih. Ya, jadi teman-teman udah belajar lebih banyak. Ya, itu yang saya hargai. Yang kedua adalah menulis draft buku. Jadi ini bisa berkelompok maksimal 2 orang. Jadi saya ingin ngajak 2 orang di sini atau mungkin lebih untuk menerbitkan buku jaringan komputer. Ya, teman-teman bikin draftnya, jika serius nanti tidak perlu ikut UAS. Ya. UAS tidak perlu diikuti, saya beri nilai A. Seperti itu. Ya, jadi jalan untuk mendapat A ada 2 opsi. Jika teman-teman mengikuti standar B, tidak berhasil standar C. Nah, di luar itu sudah berdasarkan kehadiran saja. Jadi penilaiannya seperti itu. Penilaiannya seperti itu. Nah, saya rasa ini yang ingin saya sampaikan di pertemuan pertama membahas teknis perkuliahan. Untuk hari ini sebentar lagi saya akan upload materi untuk hari Senin gitu ya. Ini sorry saya online di rumah jadi ada suara motor dan lain sebagainya gitu ya. Saya kecilin dikit. Nah, tes oke. Jadi sebentar saya akan upload materi untuk hari ini, ada kuisnya. Saya beri waktu hingga hari Kamis. Ya, jadi kan sekarang baru saya upload Selasa. Teman-teman bisa kerjakan maksimal hingga hari Kamis. Nah, ini Puja nih, akhirnya datang. Ya, Kamis. Pertemuan kedua atau minggu depan itu saya akan upload materinya setiap hari Senin. H-1 perkuliahan, teman-teman berkewajiban untuk menyelesaikan kuisnya. Dan itu diupload kembali di Classroom, maksimal adalah hari Rabunya. Gitu perjalanan kuliahnya. Pertemuan 7 kita akan live ketemu seperti ini untuk memantapkan UTS. Lalu 8 dan seterusnya kembali seperti itu. 15 kita ketemu live lagi sebelum memantapkan UAS. Lalu kita UAS dan selesai. Seperti itu pelaksanaan kuliah online untuk mata kuliah Jarkom dan praktikum Jarkomnya. Seperti itu. Selanjutnya ada waktu kira-kira sampai jam 8 kurang 15 kalau bisa, karena Zoom-nya free. Zoom saya free, jadi kira-kira waktunya cuma 40 menit gitu ya. Nanti akan muncul warning, semoga tidak keluar sendiri. Jadi teman-teman silahkan ketik pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pertanyaannya yang ingin ditanyakan, ini kok ada Krishna skip Pak. Oke, yang tadi ya. Pertanyaan atau apa yang kurang jelas silahkan disampaikan, bisa di kolom chat, bisa lewat mic audio. Saya akan tanggapi di sisa waktunya. Silakan. Pak, Ya, silakan. saya mau nanya, Pak. Oke. Wah, ini Puja nih. Lama nggak ketemu ini. Iya, Pak. Ya, Pak, ini ya. Pak, punya saya kan tadi sempat masalah, jadi saya belum dengar di yang pertama, Pak. Bisa diulang mungkin diperjelas gitu, Pak. Ini layar saya rekam, nanti kamu boleh tonton di YouTube saya. Nah, simpel. Siap dimengerti, Pak. Oke, jadi saya sudah rekam. Nanti kalau ada yang ketinggalan kurang jelas, teman-teman bisa tonton lewat YouTube saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain?
Pak, saya Pak. Oh ya, silakan. Bertanya, Hmm. apakah kita itu kuliah pagi atau biasanya malam Pak? Nah, ya. Saya lupa untuk nanya itu ya. Bentar. Untuk jam kuliah. Saya stop dulu. Batas maksimal mulai penggunaan Linux bisa sampai pertemuan minggu depan, Pak. Jadi Linuxnya dipakai dari sudah mulai hari ini hingga UAS. Selama perkuliahan. Jadi setiap teman-teman upload tugasnya dikerjakan di Linux seperti itu. Misal nanti ada share screen dari teman-teman juga diperlihatkan pakai Linuxnya. Oke. Semoga menjawab pertanyaan dari Restu. Ya, tadi soal jam kuliah. Sekarang saya mau tanya, teman-teman di sini sudah kerja atau belum kerja? Jadi silakan jawab di chat, ketik sudah kerja atau belum kerja. Saya ingin lihat ininya. Semua orang di kelas ini sudah kerja atau belum kerja. Nah, bisa juga lihat tuh di share screen saya akan buka kolom chatnya. Belum kerja, sudah kerja, belum kerja, campuran ini ya. Saya anggap yang sudah kerja berarti kerjanya jam pagi gitu ya. Jam 9 sampai jam 5 gitu kira-kira. Wah, ini kelasnya sepertinya balance nih. Ada yang belum kerja, sebagian sudah kerja juga sebagian. Kerja jual pulsa, Pak. Oke, siap. Langsung promosi. Saya YouTuber, Pak. Oke, mantap. Yuk, silakan diketik. Kita lihat bersama yang mana yang lebih banyak. Nganggur, Pak. Oke. Belum. Kerja sampai jam 8, Pak. 8 malam ini. Ya, ketik di kolom chat sudah kerja atau belum kerja. Kerja jual YouTube Premium. Emang YouTube Premium dijual ya? Saya nggak ngikutin ini. Belum kerja, Pak. Oke. Tidak apa-apa. Saya bisa simpulkan kira-kira 70% belum kerja, 30% sudah kerja gitu ya. Ya, sebagian besar belum, tapi ada yang kerja. Kerja jadwal, Pak, kadang pagi, kadang sore. Oke. Kerja, Pak. Oke. Jadi kita tidak bisa seperti kuliah offline, saya bisa nanya satu-satu, kenalan asalnya dari mana gitu, seperti itu ya. Jadi kuliah online terbatas banget. Oke, cukup ya. Kerja. Ada yang bocor nih mic-nya siapa nih? Oke, sip. Nah. Jadi pelaksanaan perkuliahan nanti di live session selanjutnya itu yang 7 kemungkinan besar akan saya adakan jam malam, jam seperti ini ya, karena ada teman-temanmu yang kerja, yang belum kerja kan bebas ya, yang berapa aja bisa seperti itu. Nah, untuk pengerjaan kuis itu silahkan disesuaikan, bisa kapan saja. Saya berikan Senin, waktunya adalah hingga hari Rabu. Jadi sudah 3 hari, saya rasa pasti bisa diselesaikan. Apalagi ini saya jamin akan simple, bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Ya, beda dengan tugas. Ya, jadi definisinya dirubah. Ya, jadi kuis itu adalah untuk kebutuhan presensi, kehadiran. Ya, tugas memang untuk nilai tugas. Seperti itu. Oke, pertanyaan saya yang kedua, jadi masih sama, diketik di kolom chat. Ada, Pak, minat? Enggak, saya pakai yang free aja. Pertanyaan saya yang kedua adalah saya pengen tahu teman-teman di sini internetnya seperti apa. Jadi silakan diketik yang pakai wifi, ketik wifi, yang pakai kuota, tethering HP, ketik kuota. Ya, silakan diketik yang pakai wifi, ketik wifi, yang ketik kuota, ketik kuota. Ya, jangan sebut merek, ini sebut merek. Wifi atau kuota aja.
Gabungan galak. Ayo diketik. Kuliah ya, kuliah ini bukan nongkrong. Hanya kuliah. Ya, pengen lihat nih, kita lihat bersama. WiFi yang lag, Pak. Oh, sama. Kuota, Pak. Koneksi unstable. Ya, saya juga WiFi unstable. Kalau kerja kuota, Pak, di rumah WiFi. Oh, sama. Paket reguler. Nggak nanyain paketnya, Wah, ini malah dagangan ini. Kuota, Pak, kadang hotspot teman, Pak. Oh, ternyata kamu orangnya sangat sangat gini ya. Humble ya, punya banyak teman. WiFi Banjar, Pak, mantap. Ini pemuda harapan Banjar. Ya, saya lihat di sini lebih banyak kuota. Ya, lebih banyak kuota. Ya, saya simpulkan cepat aja, di sini lebih banyak kuota. Jadi tidak salah kalau saya adakan live-nya itu cuma 3 kali. Ya, kecuali kalau di sini jawabannya WiFi banyak, ya saya mungkin saja akan adakan live seperti ini setiap minggu. Ya, biar lebih mantap juga. Tapi kan ini terbatas. Jadi sebagian besar di sini kuota, jadi kita live-nya ya 3 kali saja. Selebihnya kita mengenalkan Classroom dan WhatsApp. Oke, survei saya cukup. Jadi saya sudah tahu profil kelas ini adalah belum kerja, tapi ada yang kerja. Lalu lebih banyak pakai kotak. Seperti itu. Jadi kita akan live session 3 kali. Kesimpulannya live session 3 kali saja. Plus nanti jika live session itu diadakan di jam malam. Nah, selanjutnya kira-kira ada waktu lagi 12 menit, 10 menit. Silakan yang ingin bertanya, dilanjutkan. Yang kurang jelas atau soal materi, silakan disampaikan, bisa voice atau lewat chat. Pak, itu Pak, Ya. yang nilai A-nya itu maksudnya pakai Linux itu selama buat tugas ya Pak ya? Ya, selama perkuliahan. Selama perkuliahan pakai maaf Pak, saya kurang mengerti Pak. Linux itu apa Pak? Soalnya nah ini yang saya suka nih pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya. Ya Pak, saya jujur Pak, saya nggak ngerti Pak Linux itu apa Pak. Oh ya, siap. Oke, sebentar. Saya mute lagi ke Puja nih. Atau temannya mungkin ada yang mau jawab, mau komen lah. Kira-kira Linux itu apa gitu ya. Bantulah ini Puja. Sebelum saya yang ngomong. Apa aja boleh nih, boleh lah di chat. OS berbasis open source. Nah, tuh teman mau jawab tuh. Kayaknya saya kenal juga namanya itu. Ada lagi salah satu jenis OS, Pak. OS gratis. Yang pakai Windows berarti auto dapat B, Pak. Nah, ntar. Sebentar saya jawab ya. Ntar saya jawab. Fokus ke Linux itu apa dulu. OS hitam putih. Emang creepy. Temannya Windows. Iya, teman. Memang temenan baik. Jawabannya Krisna tuh bagus ya. Ada lagi. Ini saya udah kayak YouTuber ini, buka kolom chat ya, bacain satu-satu gitu ya. Topi merah ngomong Red Hat. Ya udah Pak, saya pakai yang simpel dan mudah dimengerti. Saya belum jawab. Ya, kalau ditanya Linux itu apa, bisa tinggal googling, ketemulah jawabannya gitu. Ya, betul, ya harus tuh. Linux itu sistem operasi seperti gratis, OS kayak Windows tapi gratis. Ada kok Linux yang bayar. Ada kok Linux yang bayar. Bentar. Jadi Linux itu juga sistem operasi. Ya. Saya analogikan Windows itu pabriknya Microsoft gitu ya.
sistem operasi juga gitu ya. Linux ini bisa dibilang ya susah untuk menyebut pabriknya ya, karena Linux ini sistem operasi yang terbuka. Terbuka dalam artian sebentar ya, siapa saja bisa mengembangkan. Nah, saya kasih yang simpel ya. Untuk mengembangkan Windows, kamu harus kerja di Microsoft ya, jadi pegawai Bill Gates. Untuk mengembangkan Linux, siapapun bisa. Nah, simpelnya kayak gitu ya, semoga ada bayangan ya. Jadi untuk mengembangkan Windows, keluar versi barunya, itu harus yang melakukan adalah si Microsoft. Nah, sedangkan di Linux, sistem operasi sama, ini contohnya saya pakai ya. Penampakannya seperti ini ya, siapa saja bisa mengembangkan. Nah, seperti itu. Nah, teman-temannya udah cukup banyak yang tahu, nanti bolehlah sharing-sharing gitu ya. Nah, saya jawab sekarang yang pakai Windows berarti auto dapat B. Saya ada opsi lain, nulis draft buku. Ya, sudah disampaikan. Sebentar. Lalu, apakah yang Windows auto dapat B? Jika ada ide, hal yang bisa dilakukan yang kontribusinya kira-kira seperti ini, ya, mungkin bobotnya atau apa gitu yang bisa kamu lakukan di semester ini, silakan sampaikan ke saya. Saya akan pertimbangkan untuk memberikan nilai A. Ya, Pak, mata kuliah Jarkom saya akan melakukan ini atau melakukan apa di sekolah saya atau di mana, kira-kira nanti bisa nggak dapat A. Seperti ide-ide seperti itu akan saya pertimbangkan. Ya, berhubung sekarang COVID susah untuk banyak ini ya, banyak batasan ya. Ada batasan keluar rumah, ada batasan keramaian, jadi saya kekurangan ide. Jadi yang ada di ide saya hanya baru dua ini. Jadi teman-teman yang punya ide lain, silakan sampaikan saja, saya akan pertimbangkan untuk dapat nilai A. Kira-kira seperti itu. Bentar. Ya, ini Gede Prama. Nanti penggunaan Linux selama perkuliahan, setiap pengumpulan tugas atau pertemuan harus share screen atau screenshot begitu ya Pak? Ya. Jadi nanti untuk kuis, untuk diskusi, misalnya ada upload, lalu ada misalnya untuk tugas, itu setiap ada kemungkinan layar laptop yang ditangkap, itu tampilkan dalam Linux atau macOS selama perkuliahan. Oke. Kalau install Linux boleh lewat VirtualBox saja, Pak? Tidak. Linuxnya adalah OS laptopnya. Ya, misal kamu share screen gitu ya, share screen. Ya, kalau VirtualBox kan enggak mungkin kamu zooman di dalam VirtualBox kan enggak. Ya, Linux adalah OS utamanya. Dual boot boleh, dual boot silakan. Yang penting saat kuliah dipakai. Ya, kayak gitu ya. Misal kamu nanya ke saya via WA, ada screenshot misalnya, screenshotnya adalah Linux. Intinya setiap saya melihat komputermu adalah Linux. Seperti itu maksudnya, selama perkuliahan. Dual boot boleh, silakan. Dual boot aman Pak? Aman enggak? Aman-aman aja selama bootloader atau WiFi-nya itu tidak rusak, tidak kenapa gitu ya. Seperti itu. Ini bahasanya udah teknis sekali nih. Rekomendasi Linux Pak. Mana ya? Linux itu udah kayak tanda kutip agama loh. Ada orang yang fanatik sekali, ini saya cerita ya. Ada orang yang fanatik sekali sama Ubuntu misalnya.
ditawarin yang lain nggak akan mau. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi kalau ada rekomendasi ya susah-susah gampang saya jawabnya. Saya sendiri pakai MX. Sebentar. Saya sendiri pakai MX. MX. Ini saya ketik di chat. Saya pakai ini. Seperti itu. Tapi bukan berarti saya nyuruh pakai ini, enggak gitu ya. Ya. Cocok-cocokan. Banyak varian soalnya. Kalau install Linux tanpa hapus Windows bisa nggak Pak? Bisa, dual boot itu temannya udah bilang. Dual boot. Jadi dalam satu hard disk ada 2 sistem operasi. Bisa. Asal tiap kuliah yang dipakai adalah Linux-nya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan, dibahas soal perkuliahan? Ngeri Pak, saya perlu belajar ekstra biar bisa ngerti. Wah, nggak ngeri. Nggak ngeri. Kok ngeri sih? Simple ini, simple. Sederhana tuh Anjayani. Ngeri. Kok enggak ya? Nggak ngeri sumpah. Untuk dual boot bisa pakai storage eksternal. Bentar. Bahasanya dual boot. Ini saya kurang nangkep pertanyaannya ya. Dual boot itu kan keduanya diinstal di hard disk gitu ya. Kalau dual boot. Ya, hard disknya di sini adalah hard disk internalnya. Ya, kalau kamu install keluar ke flash disk, itu berarti kan setiap nyalain harus colok bendanya kan itu ya. Bisa aja, cuma tidak semuanya bisa berhasil diinstal ke USB. Ya, waktu partisi itu tidak semuanya bisa detect storage di USB. Kayak gitu. Ya, saya tidak patok di mana nginstalnya, lalu seperti apa. Yang jelas adalah teman-teman tampil dengan Linux setiap perkuliahan. Ya, kalau VirtualBox sudah tidak mungkin ketahuan. Ya, entah itu dual boot, entah itu dual laptop. Seperti apa terserah. Saya kembalikan ke teman-teman. Ya, seperti itu. Ini nggak ada yang nanya bukunya apa? Fokus di opsi pertama. Bentar, saya stop share. Saya munculkan muka. Nah, sebentar. Nah, ini contoh saya sudah nerbitin buku. Itu tuh ada nama saya. Bukunya buku Jarkom. Nah, ini. Jadi saya pengen ngajak teman-teman untuk nerbitin buku lagi. Ya, jadi saya ajak 2 orang saja. Lagi satunya adalah saya sendiri. Bentar nih siapa yang. Nah, oke. Mute dulu ya, sorry ya. Sip. Jadi saya ingin ngajak teman-teman 2 orang atau lebih, nanti jadi buku yang lain, untuk nerbitin buku juga bersama-sama. Nulis draft adalah berarti nulis mentahnya gitu lah ya, kasarannya. Ya, belum finalnya. Nanti saya yang rapikan, kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa ini bisa dilakukan di suasana seperti ini, suasana pandemi. Jadi kalau project-project agak susah sebentar. Nah, kalau project-project agak susah, jadi kalau nulis buku saya yakin bisa dilakukan dengan koordinasi online seperti itu kira-kira. Oke, buka saya udahan aja ya. Tadi pengen liatin bukunya aja.
Nah, balik sini dah. Nah, ya, saya kan kalau dosennya perempuan lebih menarik, kalau nyalain webcam ini dosennya laki, mahasiswanya laki. Malas kalau nulis buku Pak. Lah ya emang ya. Lah ya emang makanya kan penggantinya kan nilai A. Sama seperti pakai Linux, berat ngeri kata temanmu. Lah ya emang. Bukanlah ya emang ya, maksudnya ada tantangannya gitu lah. Di mana bisa beli bukunya Pak? Nggak usah beli, buku saya ada di Perpustiki. Pinjam di Perpus gratis. Ya bukunya free di Perpus. Soal buku yang ditulis dari materi yang Bapak bagi, atau gak apa-apa nyari referensi dari buku-buku lain. Nyari di luar juga kan tidak mungkin akan dari saya saja. Seperti itu. Nanti boleh tim maksimal 2 orang. Gitu nanti kita terbitkan bersama-sama. Saya perlu buku seperti itu Pak biar lebih mudah dimengerti. Di Perpus ada. Saya nerbitinnya limited terbatas. Jadi belum dijual nasional gitu. Ya. Jadi masih, tapi udah ada di Perpusnya sedikit. Pak, saya nggak bisa ganti nama partisipan, saya salah pakai email. Oh pantas ini ada Ida Ayu, ada mahasiswi nyasar. Nah apa. Besok puja OTW Perpus tong. Oke. Waduh, email yang salah Ida Ayu, email yang benar Ida Bagus. Ini sweet banget ini mahasiswanya ini. Ya, pasti pasangannya itu ya. Ya, mahasiswanya Ida Bagus, yang masuk Ida Ayu ini so sweet nih. Ibu saya, Pak. Ampun. Aduh, sorry. Saya kira sama pacarmu. Ada aja. Kelakuan kuliah online bisa dimasukin meme. Nah, bisa dimasukin meme. Sumpah nih, awalnya saya kira ini pacarmu satu laptop berdua atau gimana, ternyata ibunya. Sorry. Masa kuliah pakai email ibunya, ini gimana ini? Ntar saya record YouTube-nya Bapak biar viral. Ini saya record nih. Ya, ntar saya upload kok. Boleh di crop ya, dijadikan meme gitu ya. Drama kuliah online gitu ya. Memeable ya. Temenmu memeable. Sumpah saya kira pacarnya. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Ternyata saya ketemu lagi dengan Krisna, dengan Puja, dengan Restu, dengan Ikhtiar, dengan siapa tadi? Krisna ada 2 ya. Yang lain berarti baru ketemu sekarang. Ya, enggak apa-apa. Iya baru, ya tahu baru. Ya memang baru. Ya tadi udah disebutin tadi. Ayo silakan. Ada yang ingin dibahas? Kira-kira ditanyakan terkait perkuliahan, terkait nilai. Nah ini nih. Waduh nih, untung dibilang nih. Saya nyasar kelas Pak, malah nyangkut ke kelas DD. Sudah tahu belum kelas DD itu artinya apa? Ayo komen. Ketik tahu dan tidak tahu. Tahu nak artinya kelas DD dan tidak DD? Tidak DD itu kelas B, kelas C gitu ya, kelas E. Satu digit ya, satu huruf. Kelasmu aja yang 2 huruf. Ayo diketik. Tahu atau nggak tahu artinya DD? Kok digitnya 2 Pak? Apakah huruf A sampai Z udah habis di sticky? Enggak. Karena saya sepertinya karena SMK dulu. Enggak. Kelas demen-demen Pak. Oke, saya rasa cukup ya. Tidak tahu semua. Bug, bukan bug.
DD itu adalah kode kelas unggulan. Nih, saya kasih tahu nih. DD itu adalah kode kelas unggulan. Unggulan itu diambil dari mahasiswa yang IPK-nya di atas 3. Itulah faktanya. Ya. Jadi sadar tidak sadar, secara tidak langsung, kalian teman-teman ini satu kelas IPK-nya sebenarnya di atas 3 semua. Bentar, saya mute dulu nih. Mana tadi? Oke udah. Ngeri Pak. Ya, saya perjelas lagi, IPK 30 berarti ya bisa dibilang tidak ada yang dapat C semester lalu. Teman saya yang IPK 3,7 kelas B juga. Ya, bukan berarti kelas lain itu tidak ada IPK di atas 3. Nah, ya. Kelas lain tetap ada IPK-nya yang di atas 3. Cuma nggak tahu di mana gininya. Ya. Kamu satu kelas ini adalah yang semester lalu tidak ada dapat C. Ya. Kalau ada dapat C terus sekarang di sini ya nggak ngerti ya. Berarti nasibnya bagus. Ya, pro. Saya dapat C, Pak. Untuk apa? Berarti Puja pintar, tetap pintar. Ngebug. Ya, hashtag Puja pintar. Dibikinin hashtag. Kok ada suara guluk di rumah nih? Bentar. Jadi dikit. Inilah kuliah online ya. Ada suara guluk. Enggak, berarti Puja emang jago ah. Berarti setiap mahasiswa dapat kelas DD atau BB dan lain-lain itu sesuai jumlah IPK-nya gitu, Pak. Kelas DD adalah kelas yang mahasiswanya mungkin di sort ya, diurutkan by system adalah yang IPK-nya tinggi-tinggi. Ya, 3.0 atau lebih semua. Begitu. Kan bagus ya. Kan temannya oke. Bukan berarti yang satu gini enggak oke, enggak juga. Nah, kayak gitu maksud saya. Ya, temannya super gitulah bahasanya. Ini Puja nih. Tahun lalu pesimis juga, sekarang juga pesimis. Oke, lagi 5 menit dah, lagi 5 menit. Ada pertanyaan lain? Sebelum kita akhiri pas 1 jam ya. Ini Puja ternyata terkenal ya, banyak fansnya ini. Asik Q&A-nya Pak. Lah iya. Apakah ada absen di sesi sekarang, Pak? Bentar. Sebentar saya jawab ya, sekalian menutup ya. Ada pertanyaan lain? Jadi kita akan meet lagi seperti ini, itu di pertemuan 7 sebelum UTS dan pertemuan 5 sebelum UTS. Kayaknya ada yang nanya nih. Mau bertanya kah itu? Enggak, ini baru gabung nih. Cip. Pak, saya mau nanya soal Linux-nya, apakah kita bisa download atau install Linux-nya sendiri? Ya bisa. Ya, Linux itu free, di-download, tidak pakai lisensi. Bukan tidak pakai lisensi. Lisensinya free, gitu ya, lisensinya terbuka. Kapan kuliah offline? Ini ngikutin surat Mas Menteri. Ya, semua kampus se-Indonesia itu instruksinya sama di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan sticky atau kampus lain yang menentukan kuliah online atau offline. Ya, itu semua adalah wewenangnya menteri.
Ya saya nggak sebut nama. Gitu. Nah, itulah namanya. Pak, apa ada pakai aplikasi apa gitu perkuliahan semester ini? Pakai paket tracer dan pakai GNS 3. Nih, saya ketik di chat. Seperti itu. Oke ya, saya rasa cukup nanti karena sudah jamnya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan chat di grup atau chat personal, tidak masalah. Saya sampaikan ulang dari awal, rekaman hari ini nanti ada di YouTube saya, sebentar saya upload. Live session akan saya adakan 3 kali hari ini, sebelum UTS, sebelum UAS. Jamnya jam malam karena ada yang kerja. Yang nggak kerja akan nganggur. Lalu saya akan upload materi setiap hari Senin. Untuk hari ini saya upload sebentar lagi. Untuk pertemuan pertama waktu penyelesaiannya adalah hari Kamis. Ya, untuk pertemuan selanjutnya waktu penyelesaiannya adalah hari Rabu. Saya uploadnya hari Senin. Nanti akan ada tugas. Ingat, kuis itu adalah untuk kehadiran, tugas adalah untuk nilai tugas. Banyaknya tugas ada 4 sampai 6. Nanti sewaktu-waktu akan muncul di classroom. Lalu juga akan ada diskusi untuk nilai keaktifan, yaitu sebelum UTS dan sebelum UAS. Kayak gitu. Soal nilai sudah saya bahas. Nanti jika ada ide silahkan disampaikan. Lalu ini soal Linux itu apa? Oke, sudahlah, basa-basi. Seperti itu. Untuk pertemuan pertama saya akan upload sebisa mungkin hari ini, nanti malam. Nanti malam, ini kan sudah malam, sebentar lagi. Oke, saya stop share. Oke, terima kasih. Oh iya, bentar. Bentar. Saya lupa. Bentar. Oke, kolom chat masih kebuka. Ini mau foto bareng nggak? Foto bareng maksudnya screenshot bareng, nyalain webcam bareng-bareng, lalu kita ambil screenshot. Ya, coba komen. Oke atau tidak oke gitulah kira-kira ya. Ikut aja, oke. Depan WC tuku ah. Skip oke. Iya enggak apa-apa. Skip oke. Ini banyak yang oke ya. Lagi luar rumah enggak apa. Bebas, oke. Ini kayaknya oke ya. Ya, kita nyalakan kamera sebentar, yang tidak bisa tidak apa-apa. Lalu saya ambil screenshot seperti itu, cara foto zaman Jani. Oke berarti ya. Kita bikin foto bareng ya. Oke, bergaya apa? Nggak usah bergaya. Ini ada yang mau ngomong nih. Oh enggak. Oke, saya stop share. Teman-teman silakan nyalain webcamnya. Saya juga akan ikut. Bentar doang kita foto, galeri view. Sebentar, enter full screen. Saya ambil aplikasi screenshot dulu. Oke ya. Saya hitung sampai 3, fotonya tekan 3 kali karena nggak muat semua gitu ya. Jadi akan saya foto 3 kali. Teman-teman silakan nanti pasang muka aja, yang ganteng, yang cantik. Oke, saya screenshot yang pertama. 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu. Oke, sebentar. Ini nunggu mukanya kelihatan dulu nih. Yang kedua. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Kameranya dinyalakan, kita foto. Ya, kapan lagi ya fotoan? Ini nggak ada yang nyalain kamera lagi nih. Ayo, dinyalakan kameranya, dinyalakan.
bentar doang. Yuk, dinyalakan kameranya. Dinyalakan. Hidupin. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu. Belum kelihatan semua nih di layar saya, belum kelihatan semua. Ini kayak sinyal saya kalah juga nih. Ayo, dinyalakan kameranya, dinyalakan. Oke, saya akan ambil yang kedua. Bentar. Saya akan ambil yang kedua, bentar. 1, 2, 3. Sip, sebentar saya save dulu. Nah, sekarang yang terakhir, karena ada tiga kotak ini di zoomnya. Ini yang namanya Sedana nih semangat sekali nih, senyum-senyum dari tadi nih. Wah, ini nggak banyak yang nonaktif kamera ini. Ayo, dinyalakan kameranya, dinyalakan kameranya, dinyalakan. Ya udah, oke deh, ini kayaknya yang paling terakhir paling sedikit nyalain kamera nih. Oke, ya, Sedana malah mati. Nah, saya screenshot aja ya. 1, oke udah nyala lagi. 1, 2, 3. Bentar, mana Sedana hilang? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya screenshot dengan rapi. Terima kasih atas kehadirannya. Sebentar saya akan upload materi. Kita akan lanjutkan di WhatsApp dan Google Classroom. Oke, sekian. Terima kasih dan selamat malam.